Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nanda Maulana. NIM saya 2301020088. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Definisi integrasi nasional. Secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Namun, secara umum, integrasi nasional adalah proses atau upaya untuk menyatukan beragam kelompok, masyarakat, budaya, dan wilayah di suatu negara menjadi satu kesatuan yang kokoh dengan tujuan memperkuat identitas nasional, menjaga persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Integrasi nasional itu memiliki faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambatnya, saya akan bertanya kepada teman-teman saya, apakah mereka tahu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari integrasi nasional. Langsung saja kita tanya kepada beberapa narasumber tentang faktor pendorong integrasi nasional. Nah, jadi menurut teman-teman, apa saja faktor pendorong integrasi nasional? Perkenalkan, nama saya Nika Bramantio dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, faktor pendorong secara garis besarnya itu seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, sistem politik yang stabil, pendidikan nasional yang inklusif, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan ekonomi yang merata. Nama saya Mehdi Manurung, saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Menurut saya, faktor pendorong seperti adanya kesadaran akan pentingnya persatuan bagi kemajuan bersama, kepemimpinan yang berpikiran terbuka, adanya dialog antar kelompok masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakim, saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, prodi saya Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, faktor yang dapat mendorong integrasi nasional yaitu pendidikan yang merata, karena dengan hal tersebut dapat menciptakan identitas nasional. Terus penggunaan bahasa dengan menggunakan bahasa resmi negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dapat memahami secara mudah antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya yaitu kesetaraan ekonomi di Indonesia dapat menciptakan ketentraman antara kelompok satu dan yang lain. Kesetaraan hukum dan keadilan dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah sehingga integrasi nasional dapat berjalan dengan mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa jawaban yang diberikan oleh para narasumber yaitu: yang pertama, keinginan bersama untuk bersatu menghapuskan penjajahan di dalam kawasan negara Indonesia. Yang kedua, mencintai tanah air dan dapat menjaga satu sama lain tanpa membeda-bedakan antara satu sama lainnya. Yang ketiga, penggunaan bahasa juga penting karena penggunaan bahasa yang sama di seluruh wilayah negara dapat memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antar kelompok masyarakat. Yang keempat, sistem pendidikan nasional yang merata dan inklusif dapat membentuk identitas nasional yang kuat serta mempromosikan kesadaran akan sejarah, nilai-nilai, dan budaya bersama. Yang kelima, kesetaraan ekonomi antar wilayah dapat mengurangi ketimpangan dan ketidakpuasan yang bisa menjadi sumber konflik sehingga memperkuat integrasi nasional. Yang keenam yaitu penerapan hukum yang adil dan merata serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat memberikan rasa keadilan kepada semua warga negara, meningkatkan kepercayaan pada pemerintah, dan memperkuat integrasi nasional. Kalau ada faktor pendorong, udah pasti ada faktor penghambatnya. Jadi, menurut teman-teman, apa saja faktor penghambat dari integrasi nasional? Perkenalkan, nama saya Mehdi Manurung, saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan,
Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya faktor penghambatnya seperti konflik dari etnis atau agama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, ketegangan politik antar kelompok, serta kurangnya komunikasi dan pemahaman antara berbagai kelompok masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Hakim. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan saya Manajemen Sumber Daya Perairan. Kalau menurut saya, faktor penghambatnya seperti kurangnya pendidikan yang berkualitas bagi semua masyarakat, kekurangan infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah, atau infrastruktur yang tidak merata. Perkenalkan, nama saya Andika Bramantio dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Faktor penghambat menurut saya perbedaan ras, suku, bahasa, dan agama termasuk salah satu faktor penghambatnya, karena masih banyak orang-orang yang memiliki sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap kelompoknya paling benar, paling baik, dan paling hebat. Lalu ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang menciptakan kegaduhan atau perkelahian. Kemudian korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga integrasi nasional jadi terhambat. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa jawaban yang diberikan oleh para narasumber tentang faktor penghambat integrasi nasional yaitu yang pertama, konflik etnis dan agama. Karena konflik antara kelompok etnis dan agama yang berbeda dapat menghambat integrasi nasional. Yang kedua, perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau adanya praktik marginalisasi sosial dapat menghambat integrasi nasional karena menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Yang ketiga, ada korupsi dan ketidakadilan dalam sistem politik dan hukum dapat mengurangi kepercayaan pada pemerintah dan lembaga negara, melemahkan legitimasi mereka, dan menghambat integrasi nasional. Yang keempat atau yang terakhir ada pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan penindasan terhadap opini atau pandangan yang berbeda, dapat memperburuk polarisasi dan menghambat dialog antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, ada dua bentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama ada asimilasi dan yang kedua ada akulturasi. Nah, mari kita cari tahu tentang asimilasi dan akulturasi dengan cara mencari pendapat dari orang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang asimilasi dan akulturasi. Nah, menurut teman-teman, apa itu asimilasi dalam konteks integrasi nasional? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakim. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, prodi saya Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, asimilasi seperti orang dari tempat lain yang menggunakan budaya suatu kelompok dikarenakan orang tersebut berada di tempat kelompok tersebut. Perkenalkan, nama saya Metu Nomor Manurung. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Menurut saya, asimilasi ini seperti suatu kelompok minoritas yang menyerap budaya mayoritas sehingga dapat memperkecil perbedaan budaya dan identitas dalam kelompok-kelompok tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Bramantio dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, asimilasi itu seperti kelompok pendatang yang menganut atau mengikuti budaya kelompok suatu tempat yang mereka datangi. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa jawaban yang diberikan oleh para narasumber yaitu asimilasi dalam konteks integrasi nasional merujuk pada proses di mana kelompok-kelompok minoritas yang berbeda budaya atau etnis diintegrasikan ke dalam budaya atau kelompok dominan atau mayoritas dalam suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan kehilangnya identitas budaya yang unik bagi kelompok minoritas, atau yang lebih mudah dipahami yaitu pembaruan budaya dengan menghilangkan budaya asal. Dan untuk pertanyaan terakhir ini, menurut teman-teman, apa itu akulturasi dalam konteks integrasi nasional? Perkenalkan, nama saya Andika Bramantio dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, akulturasi ini seperti perkumpulan beberapa budaya berbeda di suatu tempat yang kemudian dijadikan menjadi satu dengan cara musyawarah
sehingga menghasilkan satu budaya dari penggabungan beberapa budaya yang berbeda tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakim. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, prodi saya Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, akulturasi seperti penggabungan dan budaya di suatu tempat untuk membentuk satu budaya baru. Perkenalkan, nama saya Jisa Sinambela. Saya dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Menurut saya, akulturasi merupakan pembentukan budaya baru dengan cara penggabungan beberapa budaya yang ada dalam satu wilayah negara Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa jawaban yang diberikan oleh para narasumber tentang akulturasi yaitu dapat merujuk pada bagaimana kelompok etnis atau budaya di suatu negara berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk identitas nasional yang lebih inklusif dan bersatu, atau yang mudah dipahami yaitu pembaruan dua budaya yang berbeda dan menghasilkan satu budaya baru. Nah, jadi itulah jawaban yang saya dapatkan dari hasil wawancara terhadap 4 orang teman saya. Dan telah saya simpulkan masing-masing jawaban tersebut supaya lebih jelas untuk dimengerti dan lebih kompleks. Sekian video penjelasan tentang integrasi nasional dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.